Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan submateri dimensi 3, tentunya ya, tentang jarak pada dimensi 3. Nah, berbicara tentang jarak pada dimensi 3 itu sangat banyak ya macam-macamnya. Ada jarak dari titik ke titik, ada jarak dari titik ke garis, ada jarak dari titik ke bidang, dan lain-lainnya ya. Yang kita sudah pelajari, kita sudah mengenal tentang titik, garis, bidang di video sebelumnya, kakak sudah jelaskan. Nah, tapi khusus untuk video ini kakak hanya membahas tentang jarak dari titik ke titik atau jarak antara dua titik. Nah, untuk jarak-jarak yang lainnya itu akan dibahas di video selanjutnya ya adik-adik. Nah, perlu adik-adik ketahui untuk materi jarak pada dimensi 3 ini sangat penting untuk dipahami ya. Ditekankan sekali lagi, sangat penting untuk dipahami. Biasanya materi ini sering muncul di ujian nasional ataupun di ujian perguruan tinggi. Nah, sepenting itukah ya kita memahami tentang materi dimensi 3? Tapi tenang adik-adik, gampang ya. Ini semua akan bisa teratasi dengan cara ya adik-adiknya bersungguh-sungguh dan sering-sering berlatih ya. Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan memahami konsep ini itu hal-hal mendasar yang perlu adik-adik ketahui itu pertama, adik-adik harus tahu dulu teorema Pitagoras. Tentunya teorema Pitagoras sudah dipelajari sejak SMP. Nah, teorema Pitagoras ini sering digunakan di materi-materi yang lainnya juga kan ya. Jadi udah bukan hal yang asing lagi kan buat adik-adik. Nah, yang kedua, aturan kosinus. Aturan kosinus itu sudah dipelajari di kelas 10 tentang segitiga sembarang ya, menentukan suatu sudut, kosinus sudut A atau kosinus sudut B misalkan pada segitiga sembarang ABC. Nah, itu coba dibuka lagi konsep tentang aturan kosinusnya. Nah, yang selanjutnya yang perlu adik ketahui, yang perlu adik kuasai yaitu untuk bagaimana sih cara memproyeksikan titik, bagaimana sih cara memproyeksikan garis, bagaimana cara memproyeksikan bidang gitu. Jadi proyeksi ya, proyeksi di sini hasil proyeksi itu pasti tegak lurus, seperti itulah sederhananya. Nah, jadi jangan berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja apa sih konsep jarak pada dimensi 3 itu yang biasanya seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi adik-adik, konsep jarak pada dimensi 3 itu yang dimaksud dengan jarak pada dimensi 3 itu adalah jarak terdekat ya. Jarak terdekat ini terbentuk ketika saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan ya dicatat dulu, oke? Jadi jarak itu adalah jarak pada dimensi 3 ya, itu jarak terdekat. Jarak terdekat yang diperoleh ketika terbentuk saling tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah garis ya, ada sebuah garis AB misalkan. Kemudian ada titik di sini, titik P. Nah, kita mau mencari jaraknya, tentukanlah jarak antara titik ini ke garis AB gitu. Nah, jarak tadi kan adik-adik udah tahu, udah kakak kasih tahu kalau jarak itu adalah jarak terdekat. Jarak terdekat itu yang tegak lurus. Coba, kalau kita tarik P yang tegak lurus terhadap garis AB, itu kan tegak lurus ya. Nah, itu adalah jarak terdekatnya, itulah yang akan kita cari. Tapi kalau misalkan P-nya kita tarik ke sini, P-nya kita tarik ke sini ke A. Nah, jarak P ke A ini pasti lebih panjang daripada P ke O misalkan, seperti itu. Jadi makanya jarak terdekat itu jarak yang terbentuk ketika saling tegak lurus ya. Oke, sudah paham tentang konsep jarak? Nah, karena kita akan bahas di sini itu tentang jarak antara dua buah titik. Nah, materi jarak antara dua buah titik itu masih terbilang sangat mudah. Oke, baiklah. Definisi jarak antara dua buah titik itu adalah panjang luas garis yang menghubungkan dua buah titik. Jadi, misalkan
di sini itu ada titik A dan di sini ada titik B. Kemudian jaraknya itu ya, jarak antara dua buah titik itu yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Ya, jadi jarak antara dua titik itu definisinya berupa panjang ruas garis yang menghubungkan dua buah titik. Seperti itu definisi dari jarak antara dua buah titik. Jadi ada titik A, titik B, kemudian ketika kita ingin mencari jarak antara titik A dan titik B, kita tinggal hubungkan aja kedua buah titik tersebut. Nah, biasanya untuk menentukan jarak, untuk menghitung jarak antara dua buah titik, itu biasanya kita menggunakan konsep teorema Pythagoras. Jadi, adik-adik harus pintar, harus jeli dalam memilih segitiga siku-sikunya. Ya, pasti ini berkaitan dengan segitiga siku-siku karena teorema Pythagoras ya. Jadi, usahakan carilah yang paling efektif segitiga mana sih yang akan digunakan untuk mencari jarak tersebut, seperti itu. Kita langsung bahas saja ke contohnya, oke? Oke, baiklah adik-adik, contohnya itu sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 4 cm. Hitunglah yang A jarak titik A ke F, kemudian yang B jarak titik A ke P, dengan titik P itu merupakan titik tengah dari HF, kemudian jarak titik A ke N, dengan titik N itu merupakan titik tengah dari EC, dan yang kemudian terakhir, pertanyaan terakhir itu jarak titik B ke Q, dengan Q itu berada di garis EH, dengan EH sama dengan EQ sama dengan Q, 2 kali QH, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu yang dimulai dari A dulu ya adik-adik. Oke. Nah, langkah pertama ketika kita menyelesaikan soal jarak pada dimensi 3, kita gambarkan dulu bangun ruang apa yang diketahui. Kan di sini katanya bangun ruang kubus A, B, C, D, F, G, H. Kita gambarkan dulu, oke? Oke, adik-adik, kita jawab dulu pertanyaan yang A, jarak titik ke A, dari titik A ke F, itu langkah pertama kita gambarkan dulu kubusnya, kubus A, B, C, D, F, G, H. Kemudian, langkah kedua, karena di sini ditanyakan jarak, kita tentukan jarak mana yang menghubungkan titik A ke titik F. Ya, berarti kan tadi definisi jarak antara dua buah titik itu kan panjang ruas garis yang menghubungkan dua buah titik. Karena di sini ditanyakan jarak dari titik A ke F, maka kita hubungkan dua buah titik itu. Nah, dihubungkan berarti akan membentuk sebuah garis kan ya. Nah, sebuah garis ini itu adalah panjang ruas garis yang merupakan jaraknya, seperti itu. Nah, coba kita hubungkan ya. Hubungkan dari titik A ke titik F. Nah, seperti itu. Setelah kita menggambarkan ruas garisnya atau jaraknya, kita tentukan si segitiga siku-siku yang mana sih yang lebih memudahkan kita untuk menentukan jarak AF gitu ya, panjang AF gitu. Nah, kita lihat di situ ada dua buah segitiga, bisa kita ambil segitiga AEF, bisa kita ambil segitiga ABF. Bebas adik-adik mengambil yang mana. Misalkan kita ambil segitiga ABF. Berarti kan di sini kan segitiga siku-siku karena dia kubus. Nah, kita perhatikan di sini kita ambil aja segitiganya A, B, F ya, segitiga siku-siku di sini. Nah, AF ini adalah jarak yang kita cari. Berarti kan kita cari jarak AF. Tadi kan jarak, tulis ya, jarak titik A ke F itu adalah AF. Nah, AF itu merupakan bidang diagonal dari bidang ABFE. Nah, di sini AB itu panjangnya berapa? Tadi 4 cm kan rusuknya ya. BF juga 4 cm. Nah, menggunakan apa kalau misalkan kita menemukan segitiga siku-siku? Menggunakan teorema Pythagoras. Makanya kalau jarak antara dua titik ini tuh lebih perhitungan itu menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, di sini kita perhatikan ya, tulis ya, perhatikan segitiga ABF, maka AF-nya yang akan kita tanya, jaraknya tadi itu sama dengan akar. Sebenarnya kan dari sini deh, AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat kan ya. Artinya AF itu sama dengan akar dari
AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Berarti sama dengan AB-nya berapa? AB-nya tuh 4. 4 kuadrat berapa? 16. BF-nya 4 kuadrat berapa? 16. Maka di sini 2 kali 16 kan, artinya 16 saya diakarin 4 akar 2 cm. Seperti itu. Jadi jarak titik A ke F itu 4 akar 2 cm. Ya. Sebenarnya sih nanti kalau misalkan adik-adik menemukan soal yang lainnya nanti di materi selanjutnya, kalau misalkan ditanya diagonal bidang, itu ingat aja A akar 2, A itu adalah panjang rusuknya. Jadi kalau misalkan rusuk sisi atau rusuknya itu 6, ketika ditanyakannya adalah diagonal bidangnya, maka 6 akar 2. Kalau misalkan sisinya itu 8, ketika ditanyakan diagonal bidangnya berarti 8 akar 2. Jadi udah istilahnya udah biasa gitu, gak usah kita cari pakai Pitagoras ya. Cuman kan karena ini konsepnya tentang jarak antar dua buah titik, nah ini kakak jelaskan aja gitu ya. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin bisa langsung aja gitu, lebih efektif gitu ya mengerjakannya. Oke, kita lanjut aja, kita bahas pertanyaan B, yaitu jarak titik A ke P dengan titik P adalah titik tengah HF. Jadi kita gambarkan dulu, pertama itu kita gambarkan dulu gambarnya ya. Kita gambarkan dulu bangun ruangnya, si kubusnya. Setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan jarak dari titik A ke P. Ingat ya, P itu adalah titik tengah dari HF. HF itu yang mana? HF itu kan dari titik H ke F, itu diagonal bidang dari EFGH ya. Di sini titik P-nya. Dan titik A di sini kita hubungkan titik P ke titik A. Nah, seperti ini ya kira-kira. Setelah itu, setelah kita menggambarkan garisnya, ini maaf ya, kurang lurus. Menggambarkan ruas garis AP atau jarak dari titik A ke titik P, kemudian kita tentukan segitiga mana sih yang melibatkan ruas garis AP. Coba kalau kita tarik dari garis EFG ya, diagonal bidang EFGH. Nih, kan yang ini kalau ditarik ya ini ke sini, kemudian dia ke bawah, ini kan pas segitiga siku-siku ya, siku-siku A, E, P. Nah, jadi kita bisa menentukan jarak A ke P itu menggunakan segitiga siku-siku A, E, P gitu adik-adik. Bisa nggak segitiga yang lain? Ya bisa gitu ya. Segitiga yang lain mungkin dengan ini ditarik ke sini, kemudian ini ke sini juga bisa siku-siku. Jadi carilah segitiga yang seefektif mungkin gitu. Jadi yang nggak banyak harus nyariin dulu. Jadi kayak langsung aja to the point gitu kan. Kalau segitiga ini kan to the point. Kita tinggal ini udah tahu panjang rusuknya 4. Kemudian kalau EP itu tahu kan ini adalah setengah dari si diagonal bidang. Diagonal bidang kan tadi udah kita cari kan. Pasti diagonal bidang kalau kubus itu selalu sama. Berarti setengah dari si 4 akar 2. Maka kita langsung bisa menggunakan Pitagoras untuk menentukan jarak dari titik A ke titik P seperti itu. Ya. Nah, langsung tulis aja di sini, perhatikan segitiga AEP. Maka si AP-nya itu sama dengan akar dari EA atau AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, di sini EP itu kan tadi setengah dari EG. EG itu sama dengan AF, berarti setengah dari 4 akar 2. Berarti berapa? 2 akar 2 cm. Nah, berarti di sini akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16 tambah 2 akar 2 kuadrat itu 8. Berarti akar 24 atau setara dengan 2 akar 6. Karena kan 4 kali 6 24 ya, 4-nya diakarin jadi 2. Jadi panjang AP-nya itu adalah 2 akar 6 cm. Seperti itu. Gampang kan ya? Gampang banget. Kita langsung saja bahas soal yang C, bagian C-nya. Oke, kita bahas bagian C, yaitu jarak titik A ke N, di mana N itu adalah titik tengah EC. Langkah pertama seperti biasa kita gambarkan dulu gambar kubusnya. Nah, langkah kedua kita gambarkan titik A ke N. Dari N-nya itu apa? N-nya itu titik tengah EC. EC dulu, tentukan EC-nya. EC itu kan diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, kemudian titik tengah N itu titik tengah dari EC. Maka dicari itu dari titik N ke titik A. Gambarkan ruas garisnya, panjang ruas garisnya atau jarak dari titik A ke N itu. Nah, setelah itu apa? Kita coba cari
garis AN. Coba, harus siku-siku ya. Coba kalau misalkan kita berangkat dari EG, kan kalau EG di gambar ruas garisnya dihubungkan titik E ke G, itu kan ada diagonal bidangnya FGH. Tapi kalau misalkan kita turunkan, nih, turunkan si EG-nya diturunkan. Berarti kan di sini E aksen ya, proyeksi dari si garis EG diproyeksikan ke bawah. Ini G aksen, maka ini kan pas segitiga siku-siku, berarti di sini juga siku yang melibatkan ruas garis AN. Berarti kita perhatikan apa? Perhatikan segitiga AE aksen N, seperti itu ya. Jadi panjang AN atau jarak yang akan kita cari itu sama aja dengan akar dari AE aksen kuadrat ditambah E aksen N kuadrat, seperti itu. Nah, AE aksen kuadrat itu adalah setengah dari EA, ya kan ya? Karena berada di tengah-tengah dia posisinya. Tadi kan panjang rusuknya 4, berarti AE aksen itu adalah 2. Berarti akar dari 2 kuadrat ditambah E aksen N. E aksen N-nya itu setengah dari si diagonal bidang. Tadi berapa? Diagonal bidang tadi kan di sini 4 akar 2. Setengahnya berarti 2 akar 2 kuadrat ya. Jadi sama dengan berapa? Akar dari 4 ditambah 8. Berarti kan akar dari 12 atau 2 akar 3 cm. Jadi panjang AN itu adalah 2 akar 3 cm. Paham ya? Gampang? Gampang ya. Jadi kita harus bisa membayangkan gitu ya, segitiga mana sih yang merupakan segitiga siku-siku, tapi harus melibatkan jarak yang akan dicari gitu ya. Kan ini juga segitiga siku-siku. Ini kan segitiga siku-siku, tapi kan nggak melibat, misalkan nih kalau digambarin, tapi kan nggak melibatkan ruas garis AN. Jadi kita tuh cari segitiga yang melibatkan garis AN. Jadi kita manipulasinya dari sini, bukan manipulasi. Jadi kita mikirnya dari EG dulu, EG kemudian diturunkan ke bawah, diproyeksikan sampai dia tuh melalui titik N. Nah, pasti kan segitiga siku-siku kan, karena awalnya segitiga siku-siku. Nah, berarti kita gunakan segitiga AE aksen N untuk menentukan panjang AN, seperti itu ya. Oke, gak apa-apa adik-adik, ini sering-sering aja berarti ya. Nanti bakal terbiasa gitu ketika kita menyelesaikan soal berkaitan dengan jarak itu, oh ya ini, oh ya dari sini gitu. Akan terbiasa, percayalah sama kakak. Oke. Nah, kita lanjut bahas soal yang terakhir, yang D. Jarak yang D. Yang D itu jarak titik B ke Q. Titik Q berada di garis EH dengan EQ sama dengan 2 QH. Jadi si Q-nya itu bukan di tengah-tengah, tapi melainkan katanya berada. Kalau berada itu dengan perbandingan ini, EQ-nya sama dengan 2 kali QH. Nah, gimana sih? Kita gambarkan dulu aja kubusnya ya. Gambarkan dulu kubusnya. Jadi di sini kita bagi siapa yang suka menggambar, lebih senang yang gambar gitu kan ya. Ada lah motivasinya untuk mengerjakan. Kalau menggambar sih kubusnya. Oke, sudah kita gambarkan kubusnya. Lanjut kita gambarkan garis atau jaraknya ya, jarak dari titik B ke Q. Tentukan dulu titik Q-nya itu berada di mana, di tengah kah atau di mana? Oh, ternyata tidak. Q itu berada di garis EH, tapi dengan perbandingan EQ-nya itu EQ sama dengan 2 QH. Atau kan ini kalau ditulisin kan EQ sama dengan, kan kalau QH-nya di bawah jadikan perbandingan, jadi 2/1. Berarti EQ itu lebih panjang daripada QH gitu ya. Nah, kita berarti Q-nya di mana? Q-nya bisa di sini. Nah, di sini 2, perbandingannya di sini 1 ya. Kemudian kita gambarkan dari titik Q ke titik B, kan BQ yang ditanya. Ini. Nah, setelah itu apa? Kita buat atau kita carilah segitiga siku-siku yang melibatkan ruas garis BQ. Nah, itu yang mana? Ya, kalau kita hubungkan BE, kemudian ini ke sini, ini kan siku-siku ya. Kebayang nggak ini kan permukaan depannya ditarik kayak gini, kemudian di sini ke sini, segitiga siku-siku kan? Nah, yang ini adalah, kalau digambarkan seperti ini deh. Ini adalah B, ini adalah E, ini adalah Q. Nah, BE-nya itu adalah diagonal bidang. Tadi berapa diagonal bidang? Karena rusuknya 4, berarti diagonal bidangnya A akar 2, berarti 4 akar 2. Kemudian EQ-nya, EQ itu adalah 2/1 ya. Artinya apa? Apakah 2? Bukan ya. Artinya EQ itu sama dengan 2, kan dia tadi 2/1.
Nah, 2 per seluruhnya apa? EH. EH itu tadi kan 2 ditambah 1 berarti 3. 2 per 3 dikali dengan EH. Karena kan kita tahu panjangnya si EH. Kalau kita tahu panjang QH ya udah kita pakai aja EQ itu 2 kali QH. Nah, di sini EH kita ambil. Karena di sini 2, di sini 1, berarti EH itu adalah 3 gitu ya. Berarti di sini 2 per 3 dikali EH-nya itu adalah 4. Berarti 8 per 3. Nah, di sini 8 per 3, 4 per 2, ini segitiga siku-siku ya. Maka BQ-nya akan kita peroleh. BQ ini kan tadi jarak ya, jarak antara titik B ke Q. Berarti apa? BQ sama dengan akar dari BE kuadrat ditambah EQ kuadrat. Berarti BE-nya apa? BE itu kan 4 akar 2 kuadrat ditambah EQ-nya 8 per 3 kuadrat. Sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat 32. Tulis aja dulu 16 dikali 2 ditambah ini kan 64 per 9 kan ya. Nah, kemudian apa? Kita samakan ribetnya per 9. 9 dikali ini tulis aja 16 kali 2 kali 9 ditambah 64. Di sini ya, lanjutin ya. Berarti kan di sini ada 16, ada 2, ada 9, 64. 64 itu kan 16 dikali dengan 4. Di sini ada 16. Bisa kan dikeluarin 16-nya? Jadi 16 dikali 2 kali 9 ditambah 4. Karena kan 16 kali 2 kali 9 ini. 16 dikali 4, 64. Ini metrik aja ya, biar memudahkan. 16 akar 16 berapa? 4. Akar 9, 3. Di sini 2 kali 9, 18 tambah 4 itu akar 22 cm. Jadi panjang BQ-nya itu adalah 4 per 3 akar 22 cm. Oke, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham terkait materi jarak antara dua buah titik? Kakak harap adik-adik bisa memahaminya karena ini materi masih terbilang cukup mudah untuk dipahami. Dan kakak review sekali lagi, ketika kita menentukan jarak antara dua buah titik, pertama kita gambarkan dulu bangun ruangnya, kemudian kita gambarkan jaraknya dari titik satu ke titik yang lainnya. Itu kan pasti berupa garis tadi jarak itu. Nah, setelah itu kita gambarkan atau kita cari segitiga siku-siku yang melibatkan ruas garis yang kita gambarkan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan segitiga siku-siku tersebut, kita gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak yang akan kita cari atau untuk menentukan ruas garis yang akan kita cari panjangnya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktunya belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton terus video-video pembelajaran dari Belajar ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau misalkan adik-adik ada pertanyaan, silahkan ya ditulis di komentar. Dan jangan lupa bahagia, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam jadi.